Bab 86. Kepergian Ferry. Kak, boleh aku masuk? Tanya Dira usai mengetuk pintu kamar sang kakak. Masuk, Dir. Jawaban dari pintu kamar yang masih tertutup rapat. Dira menekan kenop pintu lalu masuk ke dalam kamar itu. Sedikit terkejut saat mendapati ibunya juga berada di kamar itu. Sini sayang, ajak Ziana saat melihat putri keduanya masuk ke dalam kamar Nira. Nira yang sedang memeriksa beberapa pekerjaan yang ada di dalam tabnya, ikut tersenyum saat melihat adiknya sedang melangkah menuju ke arahnya dan sang ibu. Dira melangkah menuju sofa tempat kakak kembarnya berada. Tanpa berkata apapun, wanita cantik itu segera berbaring di atas pangkuan sang kakak. Nira menatap wajah ibunya dengan heran. Pasalnya ini pertama kalinya Dira bertingkah seperti ini terhadapnya. Ada apa? Tanya Nira. Gak apa-apa. Tadi baca artikel internet. Katanya berbaring di atas pangkuan orang yang mencintai kita itu rasanya menenangkan. Dan ini benar-benar sangat menenangkan. Jawab Dira. Kamu baru tahu. Seharusnya kamu mencobanya sejak lama, Dir. Ujar Nira sembari terkekeh geli dengan sikap dadakan adik kembarnya. Kak, terima kasih sudah mencintaiku. Ujar Dira. Nira menghentikan tawanya. Lalu menatap ke arah wanita yang kini sedang berbaring menyamping menghadap ke tubuhnya. Kok tiba-tiba jadi manja sih? Tanya Nira sambil meletakkan benda pipi dengan layar beberapa inci itu ke atas meja sofa. Aku merinding loh jika kamu seperti ini. Sumpah gak cocok. Sambungnya sambil berpura-pura bergidik ngeri dengan kelakuan Dira. Ternyata menjadi anak manis sangat menyenangkan ya kak. Ucap Dira lagi tanpa memperdulikan ledekan sang kakak terhadap sikap anehnya hari ini. Apa kamu bahagia? Tanya Nira. Lalu kepala yang ada di atas pangkuannya mengangguk. Katakan padaku jika si begundal itu membuatmu menangis. Ujar Nira lagi. Membuat Dira terkekeh. Begundal. Apaan tuh? Gumamnya di atas pangkuan Nira. Terima kasih sudah berkorban untukku. Ucap Dira lagi. Tangannya kini sudah melingkar sempurna di pinggang ramping Nira. Enggak. Aku yang bilang terima kasih padamu. Karena selama ini sudah begitu sabar menghadapi sikap menyebalkan kakakmu ini. Ujar Nira. Aku menyayangimu kak. Ucap Dira. Aku tahu. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Kita kembar. Mungkin kamu lupa. Ujar Nira terkekeh. Namun matanya berkaca saat mendengar kata yang menyentuh hatinya keluar dari bibir Dira. Di sofa yang lain di ruangan itu, Ziana mengalihkan tatapannya dari kedua gadis yang sedang mengobrol di atas sofa di depannya. Satu tetes air bening yang meluncur dari sudut matanya ia usap perlahan. Dia tahu bagaimana rasanya berada di posisi Nira saat ini. Mengikhlaskan sesuatu yang dicintai itu sangat sulit bagi orang yang tidak tahu arti dari sebuah rasa cinta yang sebenarnya. Puncak tertinggi dari sebuah rasa cinta adalah mengikhlaskan orang kita cintai berbahagia dengan orang yang dia cintai. Ucapan mendiang papa mertuanya saat Reno berhasil menyelamatkan bayi kecil kembali melintas dalam benaknya. Kamu harus bahagia. Karena jika kamu terluka aku pun akan merasakan hal yang sama. Ujar Nira lagi pada adiknya. Ibu ngancam aku loh. Adunya pada sang adik. Dira sudah sesegukan di atas pangkuan sang kakak. Aku mencintainya. Ucap Dira dengan suara serak menahan tangis. Aku tahu. Jawab Nira. Tapi aku juga menyayangimu kak. Aku bisa kok berkorban sama seperti yang kamu lakukan saat ini. Ucapnya Dira lagi. Ini bukan hanya tentang kamu Dira. Tapi tentang aku juga. Aku mencintainya sama seperti aku menyayangimu. Tapi dia tidak mencintaiku sama seperti dia mencintaimu. Sela Nira cepat. Dan aku ingin hidup dengan laki-laki yang mencintaiku Dir. Dan itu Ferry bukan Arga. Sambungnya menjelaskan agar adiknya tidak akan merasa bersalah atas apa yang terjadi di antara mereka saat ini. Dira membalik tubuhnya. Lalu menatap wajah yang begitu mirip dengannya dengan lekat. Maafkan perasaan bodohku ini. Ucap Dira. Nira menggeleng. Aku yang minta maaf karena harus memiliki perasaan di antara kalian berdua. Jawab Nira. Arga sangat mencintaimu. Hanya itu yang perlu kamu tahu. Tanamkan dalam hati. Dan lakukan yang terbaik untuk kisah kalian. Jangan khawatir aku pun akan melakukan yang terbaik untuk kisahku nanti. Sambungnya memperingati.
Ziana tidak sanggup berlama-lama di dalam kamar putri pertamanya itu. Tanpa meminta izin, ia bergegas bangkit dari atas sofa yang ia duduki, lalu melangkah keluar dari dalam kamar itu. Bukan hanya keadaan itu yang membuatnya sedih, tetapi kalimat menusuk yang ia ucapkan beberapa hari yang lalu terhadap putri sulungnya, membuat rasa sesal kian terasa di relung hati terdalamnya. Maafkan ibu, lirihnya sambil menutup pintu kamar itu dan berlalu dari sana. Di dalam kamar Dira masih membicarakan banyak hal tentang dirinya yang dulu selalu ia tutup rapat-rapat. Begitupun dengan Nira. Keduanya seakan menggunakan momen langkah ini untuk saling membuka diri. Banyak hal yang terlewati, tapi tidak ada kata terlambat selagi waktu masih ada. Temui saudaramu. Meminta maaf atas apa yang sudah kamu perbuat tidak akan menghancurkan harga dirimu. Percayalah, serumit apapun sebuah hubungan, jika itu masih menyangkut dengan seseorang yang memiliki darah yang sama, pasti kerumitan itu akan terurai jua. Yang terpenting adalah, bunuh egomu, kemudian bicaralah. Kamu dari mana? Tanya Arga khawatir. Pasalnya saat ia selesai berbicara dengan ayah mertuanya di ruang kerja. Wanita yang terus saja membuatnya khawatir sejak di rumah orang tuanya ini, tidak ia dapati di dalam kamar mereka. Tadi abis ketemu Kak Mira. Jawab Dira. Ia melangkah menuju ranjang di mana Arga berada, lalu masuk ke dalam pelukan sang suami. Aku menyayanginya, ucap Dira pelan. Arga tidak menimpali. Ia hanya membalas pelukan Dira tidak kalah erat. Mungkin terjadi sesuatu dengan di wanita kembar yang ada di rumah ini. Namun, ia enggan untuk bertanya dan menimbulkan kesalahpahaman di antara dirinya dan Dira. Aku ingin bahagia bersamamu Kak, ucapnya lagi. Kalau itu aku juga ingin melakukannya. Memberi kamu banyak anak agar kamu bahagia. Itu yang sedang aku usahakan sekarang. Jawab Arga, ingin mengalihkan suasana yang membuat istrinya sedih dengan ocehan anfaedah miliknya. Aku serius Kak, ucap Dira lagi. Wajahnya masih terbenam di dada bidang Arga. Aku juga serius sayang. Sepertinya kita perlu mencoba ranjang besarmu ini. Jawab Arga masih dengan rayuan maut untuk membuat Dira bahagia dengan cara memiliki banyak anak. Gak lucu, aku lagi sedih loh ini. Gak ngerti banget sih, rengek Dira. Arga menjauhkan wajah Dira dari dada bidangnya, lalu menatap wajah cantik yang terlihat sembab itu dengan heran. Sejak kapan kamu jadi semanja ini? Aku jadi benar-benar pengen makan kamu di sini. Ujar Arga lagi. Malam kedua ya, ajaknya kemudian. Semalam kan udah 3 kali pula, jawab Dira dengan wajah tanpa ekspresi dan membuat Arga semakin gemas. Dan akhirnya, pakaian yang menutupi tubuh Dira sudah berhamburan di atas lantai. Berganti selimut berwarna putih yang menjadi penutup tubuh polos keduanya. Jangan bersuara keras Kak, kamarku gak pakai kedap suara. Ujar Dira saat suaminya sudah mulai hilang kendali. Dan akhirnya, mulut keduanya saling membungkam agar suara aneh yang akan mengganggu seisi rumah tidak akan keluar dari dalam kamar itu. Nasib menyedihkan yang entah kapan berujung. Begitulah yang ada di pikiran Nira saat ini. Cinta bertepuk sebelah tangan. Dan kini ia kembali ditinggalkan oleh laki-laki yang katanya mencintai dirinya dengan tulus. Malam yang seharusnya akan memberinya secercah harapan untuk kehidupan baru yang lebih bahagia, kembali berakhir dengan perpisahan. Nira menatap laki-laki yang kini menatapnya penuh permohonan bercampur rasa bersalah. Pergilah, ujarnya dengan senyum penuh ketulusan di wajahnya. Maafkan aku, ujar Ferry lagi. Kata yang entah sudah berapa kali ia ucapkan malam ini kembali terdengar di telinga Danira. Gadis itu kembali tersenyum pada sahabatnya. Enggak apa-apa Fer, pergilah dan temui dia, ujarnya masih memasang senyum tulus di wajah cantiknya. Tanpa berpikir panjang lagi, Ferry segera berlalu dari restoran itu. Danira masih berdiri di depan restoran sambil menatap kepergian sahabatnya untuk menemui cinta yang seharusnya. Senyum penuh ketulusan di wajahnya, kini berganti dengan senyum miris. Mengasihani diri sendiri, itulah yang sedang ia lakukan saat ini. Lagi dan lagi, dua lelaki yang ia percaya bisa membuatnya bahagia, kembali melangkah pergi dan memilih wanita lain.
Setelah laki-laki yang mengajaknya bertemu dengan calon ibu mertua sudah berlalu dari depan restoran itu dengan penuh kekhawatiran bercampur rasa bersalah. Dengan langkah gontai, Nira kembali melangkah menuju ruang private tempat di mana calon ibu mertuanya berada. Calon ibu mertua, yah, itu sebelum Ferry pergi dengan tergesa malam ini. Dan sekarang ia kembali mengubur dalam-dalam semua keinginannya untuk melepaskan diri dari rasa yang rumit di dalam dadanya. Malam ini seharusnya ia sudah bisa menggantungkan asa pada laki-laki yang katanya akan menikahinya. Karena diajak untuk bertemu dengan calon ibu mertuanya. Namun, sepertinya takdir baik masih belum berpihak padanya saat ini. Maafkan dia, wanita parubaya yang terlihat begitu anggun menyentuh punggung tangannya dengan lembut. Saat ia sudah kembali duduk dengan tenang di depan wanita anggun itu. Tidak masalah Tante Rima, sepertinya kami memang belum ditakdirkan bersama. Jawab Nira. Maafkan anak tante, ucap wanita itu lagi. Setelah beberapa saat, seorang pelayan restoran datang membawakan makan malam yang sudah dipesan oleh Ferry. Anak itu bahkan belum sempat memakan makanan yang ia pesan. Omel wanita yang terlihat begitu anggun itu dengan kesal. Dia sahabat yang baik Tan. Ujar Nira saat mulai memakan makan malamnya. Dia menyayangi saya seperti ayah menyayangi saya. Sambungnya memuji Ferry. Dia akan menyesal karena sudah melakukan hal ini pada gadis sebaik kamu. Balas wanita parubaya yang bernama Rima itu. Nira menggeleng. Justru dia akan menyesal jika menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri malam ini dan memaksakan diri melanjutkan rencana kami. Jawabnya dengan yakin. Sungguh. Tante berharap kamu bertemu dengan laki-laki baik yang akan mencintaimu dengan tulus. Amin Tante. Nira tersenyum setelah mengaminkan doa kebaikan yang baru saja terucap dari wanita parubaya di hadapannya. Setelah makan malam bersama wanita yang gagal menjadi ibu mertuanya, Nira mengantar wanita itu menuju depan. Karena sopir yang datang menjemput wanita itu sudah menunggu di depan restoran. Nira menawarkan diri untuk mengantarkan ibunya Ferry kembali ke rumah. Namun wanita yang sedang menginap beberapa hari di rumah putranya itu menolaknya. Karena akan dijemput oleh sopir. Senang bertemu dengan Munak. Ucap Tante Rima saat sudah masuk ke dalam mobil. Senang bertemu dengan Tante juga. Jawab Nira sedikit membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Senyum manis di wajah cantiknya. Juga lambaian tangannya mengiringi kepergian mobil mewah itu dari depan restoran. Setelah mobil yang membawa wanita parubaya itu berlalu dari sana, Nira kembali melangkah menuju mobilnya, lalu ikut meninggalkan restoran itu. Semua berakhir di sini, dan mungkin Allah masih ingin dirinya menikmati kesendirian. Air mata. Sepertinya itu tidak perlu lagi menetes. Mungkin Allah tahu apa yang sedang ada di dalam hatinya saat ini. Sehingga rencana yang sudah tersusun rapi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nira menarik nafasnya dalam-dalam. Sambil tetap fokus pada kemudi yang ada di tangannya. Ia terus meyakinkan dirinya. Jika apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Itu karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat baik untuknya. Malam Minggu. Jangan ditanya lagi seberapa macet Jakarta. Namun, walaupun begitu mobilnya kini mulai memasuki kawasan perumahan elit milik orang tuanya. Dari kemacetan ini ia belajar tentang sabar. Yah, tetap sabar menikmati setiap proses yang sedang berjalan. Begitulah yang ada di dalam benaknya saat ini. Danira terus memacu mobilnya sembari menguatkan dirinya sendiri. Sekalipun tidak ada cinta yang menggebu di dalam hatinya untuk Ferry. Tetap saja ada rasa tidak nyaman terasa di dalam dada. Senyum manis kembali menghiasi wajah Danira. Saat mobilnya sudah berada di dalam pelataran rumah. Ia tidak ingin menambah daftar kesedihan sang ibu dengan berita yang ia bawa hari ini. Menjaga orang-orang yang ada di dalam keluarga agar tidak sedih. Adalah bagian dari tanggung jawab anak tertua dalam keluarga. Jangan khawatir. Allah akan menghadiahkan orang terbaik dari semua pengorbanan yang akan kamu lakukan. Kalimat dari Oma Zia masih terngiang dalam benaknya. Apa yang baik-baik kita lakukan, pasti akan diganti dengan yang baik pula oleh Allah. Jangan khawatir, ucapnya alam hati. Lalu turun dari dalam mobil kemudian melangkah menuju pintu rumah.
Saat pintu rumah dibukakan oleh asisten rumah tangga, Danira kembali memasang senyum terbaiknya. Terlebih 2 orang parubaya yang terlihat sedang menunggu kedatangannya. Masih berada di ruang keluarga dan bersiap menanti cerita dari pertemuannya dengan keluarga Ferry malam ini. Bagaimana nak? Tanya Ziana antusias. Wanita itu lantas membawa putri sulungnya menuju sofa di ruang keluarga. Nira tersenyum melihat wajah antusias sang ibu. Tapi di dalam hatinya sedang dilanda kegundahan yang luar biasa. Asteris 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 asteris. Di dalam sebuah mobil yang sedang membawa wanita parubaya cantik. Seseorang yang juga ada di sana masih terus berpikir siapa wanita yang baru saja bertemu dengan sang mama. Pasalnya wajah gadis itu begitu familiar di dalam ingatannya. Mam, apa dia seorang dokter? Tanya Arion pada ibunya saat pikirannya telah tertuju pada seseorang yang baru 2 kali bertemu dengannya. Bukan. Dia pengusaha muda yang meneruskan usaha keluarga. Duh, mama jadi pengen pencet anak itu. Bisa-bisanya dia pergi dan meninggalkan gadis sebaik Nira. Jawab Rima pada putranya. Namanya siapa? Tanya Arion lagi seakan tidak memperdulikan kemarahan sang mama pada adiknya. Nira, kenapa kamu kenal? Tanya Rima pada putranya. Arion menggeleng. Hanya mirip dengan seseorang. Jawabnya lalu kembali mengalihkan fokusnya pada deretan angka yang ada di layar dengan lebar beberapa inci di atas pangkuannya.